terbaru dari Akar Kreatif yang kita namai dengan program podcast Jeng Ratu Jengkeran Ramutu. Emang gak semua hal bisa dilakuin, tapi bisa kita obrolin. Boleh minta tepuk tangan teman-teman yang ada di sini? Seneng banget akhirnya kembali ke studio setelah kemarin episode terakhir kami bersama Ismam Saurus dalam rangka promo albumnya, dan sekarang kita balik ke studio lagi untuk membicarakan sebuah hal yang sebetulnya ini tidak hot di masyarakat, atau apa ya, tidak bisa dibilang tidak menarik, tapi pembahasan ini sangat penting untuk kehidupan kita semua, karena apa yang akan kita bahas sekarang ini berkaitan dengan kemampuan teman-teman saat ini untuk nyalain HP, untuk teman-teman mulai internet, untuk teman-teman bisa mencerna obrolan orang, teman-teman bisa mencerna bacaan yang sedang teman-teman baca, yaitu pembahasan kali ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk itu di sini kita sudah kehadiran seorang musisi. Wah, kalau teman-teman heran kenapa pembahasannya pendidikan, tapi kalau datengin musisi, teman-teman akan tahu jawabannya ketika kameramen mengarahkan kameranya kepada Pak Yuli Sedeng. Halo Pak Yuli, apa kabar Anda? Baik-baik, Adam. Oh, aduh, suaranya agak berbeda saat ini. Kenapa kok suaranya agak beda ini? Suaranya ini sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa, kan? Semakin apa? Mohon maaf Pak Yuli, semakin mendem Pak Yuli suaranya. Iya, rasanya semakin mendem. Mendem ya? Mendem. Seperti suara-suara pedagang pasar saat ini. Mendem. Maksudnya pasar di kabupaten lain, maksudnya itu. Orang-orang pasar sini tuh sejahtera semua, Pak. Iya, ya itu maksudnya. Maksudnya itu ya. Belokinnya agak sulit memang. Pak Yuli, terima kasih loh sudah mau berkunjung ke Akar Studio di Perumda ini gitu kan. Setelah terakhir kali teman-teman Akar ini silaturahmi sama Pak Yuli, turnya Pak Yuli ya, Petani Jiwa. Son of Record ya, bener ya, Son of Record ya. Terakhir Son of Record. Bulan lalu mungkin ya. Januari. Itu pada saat Son of Record itu kan Pak Yuli nyanyi, itu suaranya udah sudah mulai habis ya. Maksudnya habis tuh dalam arti sekarang jadi gini, sebelum gini pilek berarti ya? Enggak. Kenapa? Ya tenggorokan aja, jadi kayak pita suaranya molor. Jadi apa, sebelum pita suaranya molor ini apa kekuatan vokal yang berkurang atau justru kekuatan vokalnya makin bertambah ini? Ya di suara low-nya aja yang agak terganggu. Kalau high-nya masih teratasi dan ada warna baru. Kalau suara high-nya ada warna baru, tapi kalau low-nya kenapa? Hilang atau gimana? Ya hilang. Kayak sumur kompo itu loh. Ngeselong kayak sumur kompo ya. Mengganggukah apa karakter vokal Anda yang sekarang dengan album yang sedang Anda kerjakan? Iya, ini di dalam album Petani Jiwa ya, yang kemarin sudah aku proses, ada kendala, jadi take vokalnya ini mengalami gangguan, jadi ada kendala itu. Gangguan apa? Gangguan mistis? Ya, gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya, gangguan jiwa. Oh my god, bagus. Saya kira gangguan petani, saya kira Anda waktu take vokal ono hama wereng. Nah, untuk kali ini Pak Yuli, aku tidak akan bertanya banyak mengenai musik, karena kan kalau Anda podcast pasti pembahasannya musik, kalau podcast di tempat lain ya. Tapi sekarang aku mau ngomongin pendidikan nih sama Pak Yuli, karena aku yakin bahwa lebih banyak orang yang kenal Pak Yuli sebagai guru daripada sebagai musisi, bener? Lebih banyak kenal Anda sebagai guru. Bisa saja, karena aku di tahun 2006 sudah mulai mengajar di sebuah sekolah negeri, sampai sekarang masih aktif dan sebagai pendidik seni budaya. Oh, pendidik seni budaya. Oke. Nah, ini mungkin sebelum ke pertanyaan yang intinya, aku mau nanya dulu nih. Kira-kira kan Pak Yuli udah sering nih diundang di podcast mana-mana aja. Tapi kenapa tidak ada satu podcast pun yang membahas pendidikan ketika ngundang Anda? Kenapa kok selalu musik gitu? Ya, karena mungkin barangkali yang mengundang itu melihat saya itu pemain musik aja. Padahal kalau saya sendiri sebenarnya perupa. Kok perupa ya?
Perupa itu merupa-rupakan warna. Merah kuning hijau. Perupa ini apa? Seni rupa atau? Ya, seni rupa. Oh, buat berhala gitu, enggak? Berhala. Oh, berhala ya. Jadi seni rupa aku di seni lukis, kemudian musik itu pun ya pernah di lembaga pendidikan musik tapi nggak selesai. Dulu ambil gitar klasik. Kalau seni murninya itu lukis. Oke, seni murninya itu seni lukis, itu seni musiknya nggak selesai, itu apa? Sekolah musik berarti nggak selesai. Iya. Oke. Kalau boleh tahu berarti Pak Yuli dulu berkuliah di jurusan apa, Pak? Kuliah jurusan Iya, seni rupa. seni rupa ya. Oke. Dan sekarang menjadi pengajar seni budaya gitu kan. Jadi lebih orang-orang tuh lebih condong melihat panjenengan ini sebagai musisi ya daripada sebagai guru. Nah ini berarti baru pertama kali Akad Kreatif ngundang Anda sebagai pengajar baru kali ini berarti. Barangkali seperti itu ada. Sebetulnya saya ingin ngundang Anda sebagai paranormal sebetulnya. Cuman kayak aku mistis sih rada gak dunung tuh Pak. Mistis. Apakah jenengan dunung mistis? Jadi begini, aku melihat kamu itu sudah mistis. Oh ngono ya. Wes kaya reca pendunge SMA loro ya kan. Sik ono to ra reca pendunge SMA loro. Isih ono ya. Oke. Besok tak buatkan bawahnya. Ada. Asli aku peng lamar ning ngono dadi reca pendung Pak. Asli peng lamar ning ngono. Mungkin salah satunya izin sakit kan kita nggak tahu. Oke, Pak Yuli, kita buka dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu aja deh tentang pendidikan. Kalau misalnya Pak Yuli aku requestin untuk ngasih rate dari 1 sampai 10, berapakah nilai yang Anda berikan untuk sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini? Kalau nilai untuk sistem pendidikan di rate 1 sampai 10 gitu. Kira-kira. Presentasi saya ini masih 70%. 7 berarti ya? 7. Oke, kalau 7 itu kan berarti ada nilai 7 dan ada nilai 3 nih yang belum tercapai nih. Ya kan ada yang 3 yang belum kecapai. Kan sempurnanya kan 10 walaupun kesempurnaan kan hanya milik Andra the Backbone. Ya, sempurna. Iya kan? Sempurna. Nah, begitu. Nah, dari 1 sampai 7 ini hal-hal apa yang sudah dicapai oleh sistem pendidikan kita? Kalau misalnya jenengan ngasih nilai 7 ya. Nah, mungkin yang pertama yang sudah dicapai. Merokok boleh loh, Pak. Pelaksanaan. Jadi pelaksanaan di dalam pendidikan itu memang kan nggak mudah. Jadi membuat sistemnya itu saya rasa sudah menjadi poin. Terus kemudian ada peningkatan pengembangan baik di dalam siswanya maupun tim pendidiknya pun sekarang sudah mulai menjadi prioritas yang harus distandarkan. Artinya disiplinan ilmunya harus sesuai dengan keilmuan yang akan diberikan ke peserta didik. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan yang Anda omongkan barusan ini? Kan harus ada standarisasinya tuh, entah dari kualitas guru. Ya, kualitas guru berarti ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan itu? Karena saya bukan pengatur atau pelaksanaan di pemerintahan, yang saya rasakan. Yang jenengan rasakan berarti. Oh, pertanyaan saya, yang jenengan rasakan. Ya, betul. Jadi yang saya rasakan di dalam pembentukan standarisasi terhadap kualitas guru itu. Yang pertama adalah pendidikannya, ya, pendidikan di masa jenjang strata 1 mungkin ya itu. Strata 1 S1 berarti ya. Oke. Itu harus sesuai dengan jalur yang diajarkan ke peserta didik. Contohnya misalkan ada sarjana ekonomi, harus mengajarnya ekonomi, jangan mengajar seni. Oh iya ya, kalau sarjana ekonomi ngajar silat kan juga nggak nyambung Pak ya. Oh oke. Apakah hal tersebut, bukannya hal tersebut memang hal yang harus dilakukan? Apakah zaman dulu nggak melakukan hal tersebut? Iya, jadi sekarang sudah mulai ada semacam linier, namanya linearisasi sesuai jurusan. Itu saya rasa itu langkah yang bagus juga. Artinya di dalam bidang pendidik yang sesuai dengan disiplin ilmunya yang harus diajarkan ke peserta didik. Yang harus diajarkan ke peserta didik. Jangan harus merangkap
pelajaran kalau lain. zaman dulu ada yang Iya, nangkep banyak sekali. terutama SD bukan sih Pak? Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih, cuman ya itu tadi kita sudah mulai mencoba membuat sistem tadi linear, namanya linear atau pemetaan ya, pelajaran. Oke. Gitu. Berarti kasarannya tuh Pak Yuli adalah lulusan seni rupa, ngajarnya juga Ya, seni gitu kan. Oke. Tapi itu loh Pak, ketika panjenengan itu ngajarnya seni rupa, tapi karir Anda itu membuat album, kan itu ya sama-sama seni sih, tapi itu kan nggak linear. Kenapa? Pertanyaannya adalah diajari musik kah sama panjenengan itu di kelas-kelas yang panjenengan isi? Meskipun di seni itu kan gini ya, jadi artinya seni itu banyak cabangnya, mulai dari seni rupa dan pertunjukan. Nah, pertunjukan itu ada musik, ada tari, ada pedalangan, ada karawitan, dan ada visual, desain visual. Oke. Jadi banyak ya. Apalagi kalau saya pada waktu itu saya seni rupanya pertunjukan. Jadi di sisi lain seni murni pertunjukan itu memang dilukis ya. Tapi di pertunjukannya pun ada di sisi teater, ada penataan panggung, ada olah tubuh. Di semua dilengkapi meskipun hanya 1 semester 2 semester itu untuk melengkapi. Kalau lebih tepatnya di ini, kalau dulu namanya IKIP, itu namanya sendera tasik, seni drama tari dan musik. Sendera tasik ya, seni drama tari dan musik. Memang seni rupanya dibedakan karena seni rupa itu ada lukis, ada patung, ada grafis, ada sekarang namanya kontemporer, modern kontemporer. Modern kontemporer. Macam-macam di situ. Oke, tapi walaupun dipisah antara seni rupa dengan pertunjukan, tapi apakah itu memungkinkan untuk kerja bareng gitu Pak? Maksudnya dalam misalnya pertunjukan nih kan ada panggungnya, misalnya tata artistik panggung gitu kan diserahkan sama teman-teman seni rupa. Gitu. Oke. Berarti Pak Yuli ini pernah mengadakan pementasan di sekolah berkaitan dengan pameran gitu. Pameran seni rupa maupun pertunjukan sering. Oke, dan bagaimana antusiasme teman-teman siswa ini terhadap pertunjukan yang Anda gelar di sekolahan gitu? Oke, implementasinya di dalam bidang seni di dunia pendidikan itu yang pertama adalah dasar. Dasar itu mulai dari kelas 1, kelas 10, 11, 12. Oh, saya ngono ya, 10, 11, 12 ya. Ben mek siji loro telu. Oke, lanjut. Dan naik lagi SMA ya 1, 2, 3. Ya sini ngono ya. Lanjut. Sekarang mulai 10, 11, 12. Di 10 dasar mungkin di SMA sudah diberikan. Cuman lebih ada penekanan dan pendalaman. Kemudian di kelas 11 itu istilahnya kalau lagu mengcover dulu, meniru sesuatu yang sudah ada ditiru. Kemudian semester 2-nya dikembangkan. Nah, ketika semester kelas 12 itu sudah mulai proses cipta karya, jadi proses penciptaan. Hasil akhirnya kemarinnya itu di ujian praktek. Jadi ada pilihannya, ada pilihan tari, ada pilihan musik, ada pilihan seni rupa, ada teater. Di situ mereka menerjemahkan dengan minat bakat pilihannya masing-masing. Gitu. Antusiasme teman-teman sekolah ini gimana Pak? Ketika panjenengan mereka karena itu adalah pilihan dari hati nuraninya, rata-rata semangat semuanya. Rata-rata semangat semuanya, dan aku menggarisbawahi bahwa panjenengan tadi bilang karena itu sesuai pilihan hati nuraninya, makanya semangat semua. Nah, pertanyaannya begini, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sebagian teman-teman kita atau adik-adik kita lah sebut saja itu nggak minat sekolah. Apakah kan bisa ada banyak alasan. Salah satu alasannya feeling saya itu karena nggak sesuai dengan hati nuraninya gitu kan. Kira-kira apa sih Pak penyebab teman-teman ini malah sekolah karena nggak sesuai dengan hati nuraninya tuh kenapa kira-kira? Barangkali kakek ngopi.
Maksudnya ngene, Pak. Maksudnya ngene. Panjenengan kan yo seneng ngopi, aku yo seneng ngopi. Cuman ketika ada sebuah mata pelajaran yang memfasilitasi apa yang ada di dalam nurani kita pasti akan semangat menjalani gitu kan. Nah, kenapa aku mengutarakan pertanyaan tersebut? Ini berkaitan dengan begini Pak Yuli. Kita tuh yang menjadi kendala sistem pendidikan Indonesia ya. Ini menurut saya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Seringkali kita dicekoki hal-hal yang tidak kita senangi. Dan kita dicekoki oleh banyak hal, maksudnya ada IPS, IPA, matematika, sejarah, geografi, dan belum tentu semuanya saya suka loh Pak. Tapi kita dicekoki hal tersebut dan menjadikan anak itu pusing sendiri atau stres sendiri gitu kan. Apakah hal tersebut masih relevan dijalankan di zaman sekarang gitu? Yang dimana zaman sekarang anak-anaknya tuh udah pada kritis, udah pada nek malas ya wis malas aja, nggak kayak zaman biyen itu ya apa Pak? Ya kalau masalah itu kan sebenarnya pilihan dan dunia pendidikan di Indonesia ini kan sudah menyediakan berbagai pilihan sebenarnya. Di situ ada SMA. Di situ pilihannya ada jurusan IPS, sosial, kemudian IPA, sains yang kaitannya dengan hitung-menghitung, rumus-rumus. Kemudian yang bersifat life skill atau keterampilan itu ada namanya SMK. Nah, SMK itu adalah wadah untuk berbagai bidang pilihan, ya mulai dari akuntansi, perkantoran, perdagangan, koperasi, kemudian termasuk multimedia, bahkan dulu ada namanya sekolah yang menjurus, misalkan yang senang musik ada SMM, sekolah menengah musik ada SMKI, sekolah menengah karawitan Indonesia, kemudian ada SMSR, seni rupa. Sebenarnya sudah ada, nah sekarang masuk di dalam SMK itu. Jadi sudah ada pilihan. Nah ini mungkin karena pengetahuan atau tujuan mereka itu kurang mendasar. Artinya di saat mereka SMP suka musik, suka lukis, suka nari, itu sebenarnya sudah ada jalannya masing-masing. Karena di beberapa kota yang mengadakan sekolah yang sesuai jurusan itu tidak menyeluruhnya di setiap kabupaten. Ada hanya di beberapa kota besar, terutama Surabaya, Solo, Jogja, kemudian Denpasar, kemudian ada di Sulawesi, Padang Panjang Sumatera, menyusul pokoknya banyak lah di kota-kota besar seperti Surabaya, Solo, Zanzibar, Nepal, Tulungagung ya. Nah, berarti kan sudah banyak nih pilihan-pilihan sekolah yang yang spesifik gitu ya, spesifik bidangnya. Terus tadi Pak Yuli juga mengutarakan bahwa tidak ada keinginan mendasar mungkin ya. Berarti apakah teman-teman ini disarankan untuk mengetahui jati diri teman-teman semuanya sebelum masuk ke sekolah-sekolah itu? Iya betul. Jadi rata-rata kudu ngerti aku pengen ngomong ya. Harusnya tahu apalagi sebagai orang tua ya. Jadi orang tua yang angel. Angel ya. Sebelum duit mikir anak. Jadi seperti yang di depan saya. Oke, saya belum punya anak, belum punya. Ada satu pertanyaan untukmu yang kemarin. Oh iya, jangan dong. Oke. Kira-kira nih Pak Yuli, saran seorang pengajar gitu kan kepada teman-teman yang masih sekolah gitu kan. Ya apa carane mengetahui jati diri dia itu pengennya apa, dia tuh inginnya apa sebelum dia masuk ke sekolah yang harapannya sih dia seneng ya terhadap pilihan dia gitu kan. Kira-kira ya apa caranya menggali jati diri atau potensi diri, ya apa caranya? Untuk menggali itu kita bisa melihat dari pergaulan dari si anak itu tersebut. Misalkan mereka senengannya di anak-anak yang suka motor, di situ apalagi ada motornya dan sebagainya. Dilihat di sini dia suka variasi, kemudian inovasi, perakitan, dan berarti ini anak suka otomotif, masuk aja SMK otomotif. Ini anak ini suka gambar, terus
omahe dioret-oret sekolahnya SMP ini jelas ini SMSR ini SMK. Oke, Ya. SMS itu SMS. SMSR sekolah menengah seni rupa. Oke. Sekarang kan SMK semua. Dulu namanya seperti itu. Nah, tapi Pak, kendalanya adalah ini untuk orang tua ya. Biasanya tidak semua orang tua begini ya. Tapi biasanya kalau melihat anaknya itu suka ngerakit motor ngono kan. Pandangannya itu bukan seperti yang Pak Yuli katakan. Pandangannya itu bukan arek iki seneng motor, seneng ngerakit motor, tapi pandangan ini mesti curanmor ya. Kan mesti dianggapnya negatif sih, malah sering nyoret-nyoret tembok sekolahan kan mesti image-nya keburu negatif ngono lho Pak. Iku ya apa carane untuk orang tua biar nggak begitu gitu loh. Nah ini adalah tantangan orang tua. Kalau itu saya menanggapi selalu positif aja. Karena saya punya anak 2 gitu. Rumah saya itu nggak ada tembok yang bersih, itu nggak ada. Karena apanya? Oret-oretan semua. Jadi saya menangkap ini seneng gambar. Ini senengannya musik, gitarnya dikeloni terus tiap hari, digulai nada-nada. Suka musik, oke. Ini saya arahkan, saya kasih fasilitas, meskipun hanya warna beberapa, kanvas, kemudian alat-alat musiknya harusnya begitu, distimuluskan, diberi kelonggaran, artinya diberi peluang, diberi kesempatan supaya lebih mengembangkan kesukaannya. Nah dari suka itulah jadi sesuatu yang menjadikan jati dirinya itu tadi. Oke, berarti suka. Berarti intinya setiap kesukaan atau setiap hobi seaneh apapun intinya kita sebagai orang tua mendorong dia untuk serius di bidang yang dia suka itu Pak ya. Ya artinya bukan seserius banget sih ya. Kadang ada orang tua yang kelihatannya anaknya suka gambar dan tahu kono cat sing larang-larang beli kan terus akhirnya saya jadi malas ngapain dipaksa-paksa. Bener saja seperti biasa pada umumnya sederhana saja. Oke, berarti pelan-pelan juga ya. Dipaksa-paksa. Itu sudah mengalir otomatis. Oke. Karena begini Pak Yuli kan banyak sekali apalagi di fase kuliah ya. Apa mana nek kuliah teknik saya sangat sering menjumpai kawan-kawan saya yang mengaku dia salah jurusan. Pak salah jurusan. Nah, kenapa kok sampai bisa salah jurusan kan? Salah dhewe. Karena mungkin dia belum mengetahui jati dirinya pada saat daftar kuliah. Nah masalahnya kan berarti itu kan permasalahannya ada di anak. Nah ada permasalahannya itu bukan di dia, tapi pada saat dia menyukai sesuatu tapi tidak dapat restu dari orang tua, seperti mungkin kurang open minded. Diterima bisa jadi. Nah sebetulnya menarik Pak Yuli ketika Pak Yuli ngomong kan ada istilah diterima nggak diterima sekolah, apalagi di zaman dulu golek sekolahan ki angel ngono kan. Apa daneme gak cukup golek sekolahan ki angel ngono kan. Tapi sebelum aku kesana, aku mau biar ini pertanyaannya biar alurnya ini enak gitu Pak ya. Aku tuh mau nanya dulu kan tadi jenengan menyebutkan rate sistem pendidikan Indonesia itu 7. Terus yang 7 tadi sudah jenengan sebutkan. Terus yang 3 ini yang belum kecapai apa Pak mungkin sebelum kita. Itu tadi sebenarnya nggak jauh dari yang kita bahas itu. Nah, iya apa itu? Artinya memang kan sebelum pandemi itu jumlah jam terutama. Jadi siswa itu masuk jam 7 katakan rata jam 7. Kemudian berakhir di jam 2 ya, rata-rata jam 2 lah. Bahkan ada yang jam setengah 3, ada jam 3. Itu mungkin bagi saya sendiri atau yang saya amati itu mungkin separuh waktu ini siswa sudah tidak fokus. Artinya terlalu lama untuk dia di dalam sekolah itu. Sedangkan materinya banyak yang harus mengerti mereka. Jadi ada mulai jam 12 mungkin sudah agak nggak fokus ya. Jadi ada yang tidur, ada itu, tapi kita memaklumi. Nah itu yang saya maksud adalah di beberapa negara berkembang itu tidak banyak jam di dalam pendidikan sekolah itu.
materi sederhana, anak yakin pasti mengerti dan dia akan membuat sesuatu di rumah ketika sudah pulang dan akan mempresentasikan hasil tugasnya yang kemarin itu dengan senang karena jamnya itu fresh semua. Jamnya fresh ya. Nah itu berkualitas daripada lama sekali tapi setengah ini sudah lost contact. Oh iya, daripada mengandalkan kuantitas ya kan, banyak-banyakan jam yang dimana kita pasti selalu berpikir bahwa semakin lama siswa belajar maka dia akan semakin pintar, ternyata enggak juga ya. Nah idealnya tuh kalau panjenengan bilang bahwa jam 12 ke atas itu teman-teman siswa itu sudah ngantuk, sudah secara mental dan fisik udah malas lah itu kira-kira idealnya tuh berapa jam kira-kira kalau menurut Pak Yuli itu? Kalau saya jam 7 sampai jam 12 itu sudah ideal. Sudah ideal artinya masa fokus jam 7 sampai jam 12. Itu sudah. Ya walaupun bagiku jam 09.00 sih Pak. Jam itu saya korep Pak. Jam 09.00 baru masuk itu wis Wis bel ya. Akhirnya kelas middle lah. Wis bel ya. Ada berkualitas. Tapi anu lho Pak. Berkualitas gurunya makan gaji kualitas. tapi kok apa namanya? Kita nggak bisa memungkiri Pak bahwa banyak sekali teman-teman siswa-siswi ini yang koyak aku gak seneng sekolah karena parameterku gini Pak. Nah misalnya Anda semuanya itu ketika mendengar bel pulang Anda seneng, nah itu koyak gak antusias di sekolah dulu Pak. Sedangkan kalau kita ngeband ya, kita bandingkan kalau kita ngeband set, biasanya sing jago studio ngomong, "Mas kurang salah." Gue rasanya kayak, aduh kok wis salah gue sih, kok kecewa. Tapi nek sekolah ngerti jam mulai ki iso denger apa ngono. Itulah sebenarnya yang menjadi tantangan dunia pendidikan harusnya seperti itu. Di sekolah itu tempat yang sangat menarik seharusnya. Harusnya menarik. Jadi tempat yang sangat menakutkan atau sangat terpaksa karena harus bersekolah itu tadi. Oke, sekolah memang harus karena ini sarana untuk kita mengetahui berbagai macam wacana. Betul. Keilmuan. Itu bagaimana kita harus membuat sekolah itu lebih menarik dan fresh ketika. Berarti selama ini sekolah mendorong Pak, bukan menarik Pak kan? Menarik, mendorong. Ya. Didorong. Lanjut Pak, saya mencoba ngelucu tadi. Lanjut. Maaf. Oh iya, saya yang mempersilahkan dong, Anda kan tamu saya gitu. Lanjut Pak Yuli. Dari mana tadi? Dari tadi ya? Harusnya sekolah itu menarik lah bagi para siswa karena kan Ki Hajar Dewantara pun zaman dulu menyebutkan bahwa sekolah ini bagaikan taman. Makanya kan zaman era-era tahun ya 2007 2006 kan pada saat pemerintah Kang Yoto bukan sih iku apa jenis SMP Taman Harmoni, SMP Taman apa? Ya. Nah, ada Taman Eksekusi. Oh, ada ya Taman Eksekusi ya. Oke. Harusnya sekolah ini menjadi tempat yang mengasihkan bagi siswa tapi faktanya di lapangan nah itu kalau Pak Yuli itu gimana? Ya memang harusnya seperti taman kanak-kanak itu. Oke. Menyenangkan gitu. Ada bermain. Kita itu dunianya masih bermain meskipun sudah sekolah SLTA sekolah lanjut tingkat atas ya, itu masih bermain sebenarnya. Cuman permainannya sudah mulai permainan yang sifatnya keilmuan sudah mulai mengarah ke sesuatu yang disukai tadi tapi basicnya tetap main ya berarti ya oke. Kayak kebetulan di sekolah nah iya itu kan ke sekolah sampai masuk jadi gak enak. Inilah yang harus kita rubah, ini yang harus dicermati oleh penyelenggara. Lalu siapa yang bisa merubah itu Pak? Yang di sana yang di sana oke. Pokoknya apa namanya kalau yang bisa merubah itu nek ngandel sing di sana ngono kan koyoke apa kan hal-hal kecil kan dimulai dari diri sendiri. Mungkin bisa diawali dengan panjenengan mungkin atau mungkin guru-guru yang lain dulu. Mungkin perubahannya kita bisa mulai dari diri sendiri lah. Iya. Jadi kalau masalah diri sendiri saya sudah melakukan itu semaksimal mungkin.
Saya nggak pernah marah di kelas enggak. Apa yang Anda lakukan untuk membentuk sekolah itu mengasihkan tuh apa yang sudah Anda lakukan? Pertama, smile, senyum. Smile, oke. Anda smile pakai topeng Joker nggak kayak di video klip Anda gitu nggak? Kan Selamat tinggal. Selamat tinggal ya. Bisa dicari teman-teman lagunya Pak Yuli judulnya Selamat Tinggal. Selamat Tinggal di YouTube-nya Pak Yuli, namanya apa YouTube-nya? Yuli Sedeng. Yuli Sedeng. Itu terus Anda selalu tersenyum kan? Meskipun harus mengakhiri Akhirnya apa ya? ya tadi Joker. Oh iya, apa? Terus Jadi mengajar itu menyenangkan ya. Jadi kita itu sifatnya sharing saja, bukan mengintervensi. Kamu harus ini, harus ini. Enggak. Kamu di dalam satu kelas itu mungkin kita tidak bisa menyamakan si A dan absen 1 sampai absen 30. enggak bisa disamakan, enggak bisa disamakan. Kemampuan berbeda-beda. Gitu. Ya, meskipun bagaimanapun soal yang sama, mereka akan mengerjakan dengan sesuai dengan kemampuannya. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari di pendidik. Kamu harus belajar, tidak tahu bagaimana dia di rumah. Dia harus begini, begitu, membantu dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang saya sangat terpukul sekali ketika ada. Nah, nek wis mulai terpukul ini seneng kan. Ya, lanjut ya. Tergepuk ya. Ada ketemu di sebuah tempat, ternyata dia itu mempunyai anak yang anaknya saya bina di sekolah. Sedangkan orang tuanya itu mencari nafkah dengan sangat apa ya? Dengan sangat gulung komeng lah. Gulung komeng buat kami juga wali dan Bapaknya kiper berarti kan ibu tangi kan. Bapaknya Marcus Horizon kiper. Iya. Kiper tahu saya. Oke, lanjut aja. Pakai sayap. Mama tadi saya melawak semua, Mama lanjut. Ya, begitulah. Jadi bagaimana dia harus menjadikan anaknya itu harus terbaik. Bagaimana menjadikan anaknya itu nanti masa depannya bagus dan sebagainya. Jadi sangat terharu sekali. Jadi apa ya? Kalau kita nggak mendidik secara sungguh-sungguh, dosa loh, ya Pak. Iya bener Pak. Dosa besar. Mengenai itu tadi. Kalau saya tidak terpaksa atau sakit atau saya pasti masuk kelas. Dan ada interaksi lah, minimal ada interaksi. Oke. Apa namanya, jadi panjenengan itu dalam mengajar sudah tidak melakukan pendekatan seperti pendidikan zaman dulu, karena setahuku Pak, pendidikan zaman dulu pendekatan itu selalu ceramah. Pendekatannya selalu ceramah dan selalu apa namanya, setelah itu ada judgement, maksudnya kamu pintar, kamu bodoh, minimal judgement dalam bentuk angka gitu kan. Tapi sekarang panjenengan melakukannya dengan apa namanya, pendekatan psikologi mungkin ke. Iya, harus pendekatan psikologi sih. Misalkan anak ada ini potensinya sebenarnya bagus, tapi ketika menyodorkan karyanya kok ini orang sesuai ekspektasi yang saya bayangkan, padahal kamu seharusnya bisa begini. Terus. Nah, ada dialog. Saya tadi malam kecapean Pak, harus gini. Oh iya. Iya. Ya diatur kan waktunya ya, nanti mungkin kamu mesti lebih bagus ya dulu berikutnya saya tugasnya akan saya bagusin lagi. Oke. Anda berikan apa namanya? Harus mensupport terus. Support ya. Jangan diputus di kamu gini kan. Nggak pernah saya bilang begitu. Oke. Ya, wah bagus sekali ya, coba ini. Misalkan, andai kan hanya bahasa gitu kan, kata-kata kan nggak masalah. Misalnya panjenengan melihat sebuah karyanya salah satu teman-teman siswa yang kayaknya jelek banget, tapi panjenengan itu tahu ya sini arek iki iso gawe luwih apik maneh gitu kan. Ya ini gambarnya udah bagus, cuman kok saya melihatnya kamu bisa bikin lebih bagus lagi gitu kan. Kamu itu kenapa? Terus saya kemarin saya capek gini apa ya, tidak membuat si anak itu minder gitu. Karena fatal loh Pak kalau misalnya membuat anak minder. Itu mental loh, jadi kita tidak bisa memukul dengan secara mental, dengan hati ya, selalu dengan hati. Itu macam-macam ya namanya. Saya menghadapi mulai tahun 2006 sampai sekarang itu banyak sekali persoalan.
2006 ya. Wis Spanyol gurung juara wi. Belum. Se Itali. Se Itali. Ya bener se Itali ya. Oke. Aku melihat Aku melihat panjenengan iki apa Pak ya? Ketika ngomong Itali ku jenengan rada Pirlo Pak ya. Apa rada anu Maldini jenengan? Enggak, kalau saya itu Uruguay. Oh Uruguay malah mantap Uruguay. Aku gak ngerti Forlan. Tapi kan Forlan anu Pak, adekku rambutnya mekane Forlan gini. Anda masih Maldini lah Anda itu. Jadi sebelum mengajar Anda di AC Milan waktu itu. Enggak, di Persetan. Persetan ya oke. Persetan sepak bola Magetan. Oh godong. Pak Yuli, panjenengan kan pengajar iki. Kok iso gondrong iki kok iso ngono. Aku yakin dari tadi teman-teman yang ada di sini ya dari sini. Iki tenan guru ora. Aku yakin ono sing berpikiran ngono, Pak. Preman. Ini lebih ke anak STM. Itu kok iso jenengan dadi pengajar gondrong kok iso? Carane opo ya? Nah, gini, sebenarnya di dalam pendidikan itu kan kita menawarkan kan yang pertama adalah budi pekerti. Sopan santun. Lah kuwi sapa Pak? Budi ku sapa? Budi Pak Budi sempat ada namanya Pak Budi. Oh ya, guru juga. Oke. Lanjut Budi pekerti. Maaf saya coba ngelawak. Saya enggak bisa lihat celah dikit masuk saya. Lanjut ada Budi pekerti. Terus sopan santun. Kerapian. Oke, kerapian. Mau bicara kerapian? Enggak. Lanjut. Saya selalu rapi, enggak pernah rowe-rowe, enggak pernah. Saya rapine biasa ya, rapine nek misale aku Nadiem Makarim misale. Jenengan ada pada Nadiem Makarim itu ya apa penampilan jenengan ya apa berkaitan dengan rambut jenengan? Biasa, kuncir biasa. Sampeyan kuncir koyo mesti kuncirane model piye sih? Kamu tahu mbok-mban. Mbok kuwi. Mbok-mban. Ya gelo tadi. Oh, jadi rada ono kayak peluncur ngono kayak peluncur. Oh, oke kayak bidak catur ngono ya. Yang penting rapi lah. Yang penting rapi, oke. Tapi kan gak oleh pas ngerti ku zaman dulu gak ngerti zaman saiki yo. Gak oleh lho Pak nek arek sekolah gondrong saya ngerti gak oleh lho. Wih kira-kira kenapa ya kok kalau anak-anak padahal kan gini. Tidak semuanya yang gondrong itu gak rapi. Ada ya gondrong yang rapi, misalnya kan Ibrahimovic misalnya dia rapi, Maldini gitu misalnya rapi gitu kan. Kok seolah gondrong ini stereotipnya gak rapi gitu loh. Ya enggak juga, tinggal mandi apa belum? Ngono ya. Nah aku rowe-rowe. Nah aku Pak ya zaman kan aku sekolah di SMA 4 dulu. Aku tuh sering di SMA 4. SMA 4. Karena guru jenenge Butik, Pak. Aku mesti diseneni. Nah, aku mesti diseneni. Aku gak gondrong loh, Pak. Tapi kok ora ngadus, Pak. Lu diseneni kon yo bener. Apa antara kerapian dan bau tidak sedap itu memang beda. Masuk bau. Mau bau ya. Oke. Temannya ya sudah enggak nyaman. Oh berarti Pak ya bagi jenengan itu antara gondrong dan rapi itu masih bisa hal yang jadi satu masih bisa Pak ya. Tapi sering nggak sih kok rahasia rambut itu sering nggak sih? Rahasia rambut ya pasti ada lah supaya untuk tidak rowe-rowe kabeh gitu. Setidaknya si pendidik peserta didik itu dilihat keseragamannya itu kalau rapi ya rapi semua, pendek semua, gondrong semua. Oke. Berarti itu bukan rapi nggak rapi, tapi itu kan sama gitu kan? Iya memang. Kita mencoba menyamakan, artinya untuk mengompakkan, mendisiplinkan. Nah, itu fungsinya hanya di situ. Kita melatih mentalnya disiplin, tepat waktu, sopan, ya rapi. Tapi ini aku mau ngasih satu pertanyaan. Mau dijawab boleh, nggak dijawab nggak apa-apa. Kata jawab. Iya kan belum dong. Oke ada pertanyaan soalnya. Jadi gini Pak, dengan pendapatnya atau statementnya panjenengan yang semua harus sama gitu kan. Kalau pendek semua, gondrong semua. Yang dimana itu dilakukan di Indonesia. Gundul semua. Kayaknya gak cocok Pak, karena kalau gaya-gaya potongan yang pendek harus pendek semua, gondrong semua.
Wih, ciri-ciri negara komunis tuh Pak. Kan dari Korea Utara jenengan delok ning internet. Potongannya ku gak oleh beda karo Kim Jong Un ra oleh. Kan kita kan negara Pancasila, Pak. Kita kan negara yang berbeda-beda Ya, gitu. kita pendek-pendek semua itu terus bukan berarti harus sama seperti Kim Jong Un. Iya. Kan disesuaikan dengan bentuk kepalanya. Ah, bentuk kepalanya. Bunder, Bunder. Kiwanjau, Kiwaci, kota, tak beraturan. Oke. Kan masa potong batok apa kan di sarung. Nah, itulah yang menjadi pilihan adalah kerapian. Mana dikatakan rapi. Rapi itu kan tidak harus. Nah kan parameter rapi kan tidak setiap orang sama Pak. Itu kan subjektif banget itu. Ya kalau dikatakan rapi semua orang pun tahu rapi itu bagaimana. Ya kamu yang mungkin yang mau mencoba. Oh ini kira rapi padahal rowe-rowe. Ada rowe-rowe ya. Nah menurut jenengan Kurt Cobain ini rowe-rowe atau rapi? Kurt Cobain itu ya mungkin dia seorang musisi. Kembali lagi semua dilihat dari latar belakang. Tidak bisa langsung kita siapa yang kita hadapi saat itu kita nilai di situ tidak bisa. Jadi harus belakangnya kita lihat, kemudian latar belakang, biografinya, ya semuanya. Lalu bisa kita alasan kayak ini. Oke. Berkaitan dengan rambut tadi itu ada sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh adik-adik kita, terutama itu SMP, SMA. SMA-nya pun SMA yang kelas 1 kelas 2 kan. Kenapa sih kok ono ae razia rambut padahal panjang dan pendeknya rambut itu tidak menentukan prestasi. Thank you sudah diingatkan, aku sempat ngeblank. Tidak, gondrong dan pendek tidak menentukan prestasi ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pertanyaan itu? Kan itu pertanyaan valid loh Pak. Aku yang mikir, oh iya juga ya. Ono wong rapi tapi dedel ya ono sebenarnya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Artinya dia mau gundul mau gondrong gitu. Gak pinter kita berprestasi padahal ini. Ya mau gondrong mau pendek yang penting kan ada kepalanya Pak. Iya. Karena kalau ada siswa yang gak ada kepalanya kan kita semua buyar kan. Oke itu gimana itu, lanjut lagi. Ya kalau itu sebenarnya sangat simpel sekali. Untuk anak yang berprestasi itu kan otomatis dia akan mendisiplinkan diri. Oke, menarik otomatis. nih. Jadi tidak perlu harus diobrai. Dia harus tahu sendiri. Apalagi di sekolah-sekolah yang notabene di kota ya mungkin memang saya sangat mengamati sekolah kota, sekolah kecamatan apalagi yang agak minggir itu memang ada semacam ini ya. Entah kenapa sejak dulu ya. Ada perbedaan. Nah, kadang sekolah kota, sekolah desa, sekolah ini ada apa sejak dulu loh itu. Jadi paradigma itu sampai sekarang. Kok seolah sekolah kutho ki pinter ngono kan? Seolah-olah seperti itu. Saking kan belum tentu. Belum tentu. Pak. Saya sekolah kota dedel Pak. Salah satunya saya. Yoga udah. Oh iya. Kasihan yang mengajar. Oh iya. Maaf. Jadi nggak tahu alasannya sampai sekarang Pak Yudi kenapa itu terjadi. Alasannya mungkin ya ini tadi sifatnya sosial aja. Sebenarnya kalau ditelaah dari keilmuan pun ya tidak bisa begitu juga. Pasti manusia mempunyai otak yang sama, mempunyai sifat yang sama, makan yang sama. Sama. Nah, itu yang membedakan adalah kata-kata. Kata-kata. Seperti kata-kata Anda. Masalah. Kok masih ditutup dengan kata-kata Pak? Di Sound of Record Anda ngomong yang penting kata-kata. Kata itu paradigma yang sangat menjadi lebih dari senjata apapun. Oh iya ya. Bahkan apa jenenge pedang yang paling tajam itu lidah ya. Sempat ada yang bilang begitu. Oke. Sebetulnya pertanyaannya ini udah habis Pak. Sebetulnya cuma saya masih ada satu pertanyaan lagi nih yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nanti sebelum aku tutup. Ada iklan dulu. Bukan, enggak ada masih ini iklannya hadir. Jadi kan tadi kita sempat menyinggung yang namanya ada istilah golek sekolahan kuwi angel. Gitu. Pekoro daneme cilik ngono kan. Di SMA kene gak ketompo, SMA kene gak ketompo.
Itu masih terjadi di zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang kalau udah ada zonasi gimana jadinya nggak tahu. Cuman zaman dulu itu masih ono istilah angel golek sekolahan. Kok bisa teman-teman ini susah nyari sekolahan padahal pendidikan itu adalah amanat dari konstitusi untuk diberikan ke seluruh siswa di Indonesia, karena undang-undangnya kan sudah jelas di Undang-Undang Dasar bahwa menciptakan sebuah sistem yang mencerdaskan kehidupan bangsa agar terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa kok masih ada orang-orang yang sulit cari sekolahan, padahal itu hak setiap warga negara, amanat dari konstitusi. Kira-kira kenapa itu, Pak? Sebenarnya untuk mencari sekolahan itu sebenarnya tidak sulit ya. Di kecamatan sekarang itu sudah ada banyak sekolah yang didirikan di pemerintahan, jadi sekolah negeri, terutama di SMK itu hampir semua kecamatan ada. Untuk masalah zonasi itu memang untuk pemerataan di wilayahnya masing-masing, untuk jangkauan jarak jauh tempuh dari rumah ya ke sekolah. Lebih fair lah, maksudnya cedak-cedakan omah ngono kan. Dari jauh, apalagi ngekos itu kan kos itu kan biaya lagi. Iya, bener. Dari situlah zonasi mungkin diterapkan pemerintah karena faktor itu tadi, pemerataan. Jadi sekolah yang dulunya menjadi favorit ya sekarang peserta didiknya sekitaran itu. Kecuali ada dua opsi, yaitu yang jalur prestasi sama jalur yang orang tua pindah, ya itu. Jadi begitu dan jadi tidak ada orang sulit mencari sekolah, itu tidak ada sekarang. Kalau sulit berarti ya menyulitkan dirinya sendiri. Mungkin Rasa-rasen semangatnya kurang. Golek sekolah sing muluk-muluk kali ya. Soalnya mungkin di zaman sekarang tuh udah ada zonasi, udah semakin fair lah untuk setiap siswa itu bisa dapat sekolahan dengan mudah. Tapi nih zaman biyen niku gak oleh sekolah perkara daneme rendah, perkara berarti kan perkara dedel wae sini, maksudnya secara itu loh, secara omongan kasar kan, secara omongan kasar kan berarti dia dedel. Lah bukankah orang dedel ki butuh sekolah, Pak? Ya harus disekolahkan. Nah, tapi kenapa kok sekolah kok ono sing tes segala macem kan ono biyen wi. Sistem ya, namanya sistem. Bagiku oknum sih. Iya, tapi sekarang kan sudah berbeda kan. Makanya ini saya anggap jadi 7 itu salah satunya adalah proses cara peserta didik untuk memasuki sekolah di dekat tempat tinggalnya. Gitu. Nah, oke, ini sebelum kita tutup mungkin ada quotes dari Pak Yuli untuk teman-teman semuanya sebelum saya tutup podcast pada malam hari ini. Untuk teman-teman. Ya. Oke, untuk Jen Ratu, Jen Keran Orang Mutu. Ini saya apresiasi, sangat keren sekali. Semoga bisa menjadi agenda-agenda yang lebih berkualitas lagi, meskipun saya kira tapi sangat bermutu. Oke. Terima kasih Pak Yuli Seda yang sudah hadir di podcast kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat walaupun kurang bermutu, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil intisari, walaupun intisarinya Sarinya kan depan Mas. Oh iya, itu ke Mbak Sari. Tolong jangan ngomong janda di sini, Pak. Oh bukan? Masih. Suami dan penyanyi Mbak Sari. Syarat nomornya Pak. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah-salah nada. Itulah tadi podcast Jeng Ratu ya. Semoga dunia pendidikan itu semakin baik ke depannya. Semoga dunia pendidikan itu semakin bersahabat dengan para siswa-siswinya, karena biar bagaimanapun pendidikan adalah amanat dari konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah Jeng Ratu, sekian dan terima kasih.